Arsy dan kursi adalah hak. Ya. Terus? Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Dia Allah tidak memerlukan arasy dan apa saja yang ada di bawah. Yang di bawahnya langit dan bumi. Kursi termasuk. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Dia Allah meliputi segala sesuatu dan apa saja yang ada di atasnya. Allah menjadikan makhluknya lemah untuk menguasai segala sesuatu. Oke, ini penting. Di sini yang membedakan akidah Tahawi Imam Salaf dengan akidah Salafi hari ini. Bagi Salafi hari ini, ayat kalimat fauq berarti Allah itu benar-benar di atas. Tuh. Di mana ayatnya? Wa yakhafuna rabbahum min, gitu ya? Min fawqihim. Ada kalimat yang min fawqihim? Ya Hafiz. Yang Hafiz coba keluarin ayatnya. Ya benar ya. Min fawqihim sebelumnya. Ini ujian bebas ini. Ya Allah, saya kasih ijazah sanad saya, sanad qiraat kita ya. Wa ya khafuna. Kalimatnya benar ya, ya khafuna. Terus di belakangnya min fawqihim. Apakah kalimat fawq benar-benar berarti di atas? Karena ustadz yang lagi tenar juga tapi bukan Ustadz Somad ya, bukan Ustadz Adi di YouTube itu mengatakan apa? Saya tanya anak saya sekian orang, 6 beberapa itu semua mengatakan Tuhan di atas. Ini bukti bahwa Allah benar-benar atas secara fitrah. Sejak kapan anak kecil dijadikan dalil fitrah? Kalau gitu tanya aja, narkoba gimana hukumnya gitu. Tapi narkobanya buat permen, dia bilang oh enak gitu. Nggak bisa. Hukum Islam yang zahir pun nggak boleh menjadikan anak kecil sebagai dalil, apalagi bab akidah. Aina aqluka ya fulan, ya syabab ya. Ini kadang-kadang kita geram juga memang gitu ya. Allah mengatakan afala ta'qilun. Ini mirip kayak orang lagi nanya sama orang gila gitu. Kan rufi al-qalam itu salasa. Di beberapa hadis itu disebutkan nomor yang ketiga dan keduanya itu ganti-ganti namanya. Salah satunya anak kecil sampai balik, atau orang gila sampai dia sadar, kan mirip-mirip tuh. Nggak boleh. Ini orang yang mau cari togel itu nanya ke orang gila. Kira-kira ayyuhuma aksaru jununan? Yang lebih gila siapa? Nah itu yang nanya ya. Ini dia udah sekolah, udah kuliah tinggi-tinggi, nanya ke anak kecil, Tuhan di mana? Allah di mana? Itulah kacaunya, karena manhaj akidahnya tidak sahih. Oke, teman-teman semua, dikatakan di sini muhitun bi kulli syai', ini yang pas. Allah meliputi itu atas, bawah, kiri, kanan, depan. Tapi jangan salah paham, nanti jadi Jahmiyah. Apa Jahmiyah? Allah di mana-mana. Enggak. Allah bukan di mana-mana juga. Di mana-mana nanti Allah di-God kan gawat tuh. Allah di toilet kan gawat nanti. Enggak sopan ngomong gitu. Lalu dalam beberapa daurah di Riau, ini udah lintas pulau ini ya, kita menyebutkan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fawqa di situ artinya apa? Fawq arah atas atau apa? Fawq di atas, tapi artinya asghar, yang kecil itu biasanya lebih di bawah toh. Maka fawq tidak mesti berarti di atas. Ini bukti bahwa kalau Allah menyebut dirinya fawq di atas makhluknya, belum tentu berarti benar-benar di atas fisik. Kenapa? Allah bukan fisik, maka tidak perlu sebutan fisik tentang Allah. Ya, Allah bukan fisik. Allah fisik nggak? Yang butuh arah atas, kiri, kanan, bawah, tempat itu hanya fisik. Allah tidak fisik. Maka buangkan konsep tentang hukum fisik dari Allah.
nanti baru paham. Maka jika ada hadis Allah turun ke langit bumi, nggak ada masalah. Kenapa? Turun hanya Allah, bukan turunnya dari atas ke bawah. Karena atas bawah itu fisik, Allah bukan fisik. Lalu gimana? Hanya Allah yang tahu. Nggak usah cari tahu. Siapa yang cari tahu, akidahnya bermasalah. Akidahnya langsung bermasalah. Maka nanti di belakang ini ada ya, lanjut Musa. Wa naqulu innallaha attakhadha Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Kita juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya, khalilnya, dan berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keimanan, keyakinan tersebut dengan penuh keimanan, kebenaran dan penyerahan. Ya, tentang Nabi Musa nanti ada kajian kita di YouTube, itu sudah di posting sama teman-teman Musnad Media ya, yang di Pekanbaru. Zikir sesuai sunnah dan perlunya bertarekah. Di situ ada kisah Nabi Musa. Jadi saya nggak usah ceritain lagi ya. Wa tasdiqan wa taslima wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Kita beriman kepada malaikat, para nabi, beriman terhadap malaikat, para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Kita pun bersaksi bahwa mereka dalam kebenaran yang nyata. Ya. Ini yang kita sebutkan sebelumnya. Pembahasan malaikat karena tidak bisa diakal-akali, hanya bisa diimani. Apa info di Quran, apa kabar dalam hadis, itulah yang kita yakini. Jadi di luar itu nggak ada lagi pembahasan. Itu sebabnya pembahasan tentang malaikat tidak banyak dalam kitab-kitab akidah. Namun ada kabar gembira, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innalillahi malaikatan tawafin. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling, tawafin, yaltamisuna majlis az-zikr. Mereka mencari majlis zikr. Semoga mereka hadir di majlis kita. Amin. Ya. Kalau antum merasakan kenyamanan, kenikmatan di kolbu, keasikan, itu dia berarti lagi nyambung connect. Kalau enggak. Ya. Maka biasakan kalau ngaji itu wudu, jangan junub. Ya. Baik. Wa nusammi ahla qiblatina muslimin wa muslimina mu'minin. Oke, sebelumnya ada di kalimat nabiyin, balik lagi. Apa yang membuat kita beda dengan Imam Salafi Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ibnu Taimiyah di jilid keempat dari Majmu' Fatawa mengatakan para nabi maksum dari dosa besar tapi bukan dosa kecil. Ini hal yang membuat beda antara ahlus sunnah yang mayoritas dengan ahlus sunnah yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah. Faham di situ? Maka wajar beberapa ulama mengkafirkan Ibnu Taimiyah karena dianggap berani mengatakan Nabi itu berdosa. Tapi kita cek Ibnu Taimiyah, masa dia kafir? Nggak mungkin dong. Kita cek dalilnya apa. Ternyata dia pakai ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam mendurhakai Rabbnya, Tuhannya, ghawa, maka dia ghawa. Apa arti ghawa? Insaraf, inharaf, menyimpang. Bahasa lainnya tersesat. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini dalil bahwa ada dosa para nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Coba kalau Ibnu Taimiyah hidup hari ini, sama mirip kasusnya, walaupun Ibnu Taimiyah jauh lebih alim, dengan Ustadz Kupluk itu siapa? Yang di Bandung kemarin. Seharusnya dia nggak ngomong itu. Dia jamaahnya udah bagus tuh ya. Seharusnya dia nggak ngomong yang sensitif begini. Pasti Allah akan pertahankan kemasyhurannya. Apa kata dia? Nabi dulu pernah sesat. Tidak semua yang kamu tahu dari terjemah kamu harus jelaskan. Maka baca terjemah wajib pakai ilmu akidah. Itu sebabnya jangan jadi ahli tafsir dulu sampai ilmunya minimal cukup. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ihsan tasawuf. Ilmu lughah udah pasti, udah include di dalamnya. Ilmu hadis udah include di dalamnya. Ilmu balaghah include di dalamnya. Kalau enggak jangan jadi mufassir dulu.
Nah, jadi tukang pasir aja ya. Berani ngomong Nabi itu dol, nggak sopan kan? Ada lagi yang agak keren dikit, orang tua Nabi masuk neraka. Nah, nanti kita bahas di waktu lainnya. Nyakitin gitu, nyakitin hati Nabi. Wajar, masuk Aceh, Aceh itu basis Ahlus Sunnah. Basis Ahlus Sunnah. Dayah, selama masih ada dayah di Aceh, Aceh akan tetap kuat Islamnya. Akan sama dengan Jawa, masih ada pesantren-pesantren di Jawa, Ahlus Sunnah berdiri tegak di Pulau Jawa. Mulai dari Cilegon sampai ke Banyuwangi, Madura, insya Allah aman itu ya. Yang penting masih ada pesantren. Sekarang pesantren itu diisukan Nusantara gitu, supaya orang benci pesantren. Padahal Islam Nusantara itu kan masalah politik. Kiai-kiai itu nggak ada urusan sama Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara yang didefinisikan oleh Ketua MUI Padang, itu senior kita ya dalam dunia dakwah, Buya Gus Rizal, Hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Itu beda dengan apa yang didefinisikan oleh ulama-ulama pesantren di NU. Di pesantren-pesantren, kalau akidahnya Islam Nusantara apa? Akidahnya Ahlus Sunnah, bermazhab yang 4, bertasawuf. Itu loh. Nggak ada di situ sholat pakai bahasa Jawa, nggak ada. Sholat pakai bahasa Sunda, sholat pakai apa lagi? Tidak wajib berjilbab, itu nggak masuk tuh ya. Nanti nyamping lagi nih, nyamping Ciputat. Nggak masuk. Nah, sedangkan yang ditasawurkan, yang didefinisikan oleh Kakanda itu, Buya Gus Rizal, jadi yang dia bayangkan Islam Nusantara itu Islam sinkretis dengan budaya. Kalau itu, maka benar Islam Nusantara definisi Buya Gus Rizal itu sesat. Tapi Islam Nusantara definisi ulama pesantren tidak sesat. Mulai paham? Karena ini jargon-jargon politik NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya apa? Islam berkemajuan. Ribat nggak punya ya. Islamnya raditu billahi robba aja. Jadi teman-teman semua, apa yang membuat ulama kita di zaman itu tengkar terus dengan Ibnu Taimiyah dan sampai hari ini perdebatan itu nggak selesai-selesai karena memang ada bagian-bagian sensitif. Sensitif ya tadi, orang tua Nabi neraka, Nabi tidak maksum dari dosa kecil. Ternyata yang dimaksud dosa oleh Ibnu Taimiyah itu adalah kesalahan menurut imam-imam ahli sunnah yang lain. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Nabi tidak boleh berdosa, maksum. Tapi Nabi bisa lupa, an-nisyan wal khata, lupa dan salah. Jadi ternyata beda antara salah dengan dosa. Khata itu salah, kalau dosa itu zanbun. Jadi kalau astaghfirullah min khataya itu beda dengan astaghfirullah min zunubi, itu beda loh ya. Nabi Adam itu khotoan atau zanban? Khotoan atau zanban? Bukan jamban. Khoto keliru, salah, atau zanbun sesat, apa? Dosa sesat. Yang mana? Khotoan. Kalau khoto, kalau seandainya Nabi Adam dulu nggak makan buah larangan itu, kita nggak ketemu ngaji sekarang, ya, nggak seru dong dunia. Nanti nggak ada cerita-cerita seperti sekarang, perjuangan nyari sanad, ya, ngaji hadis, kuliah di kampus, menikah di Indonesia, nggak ada, ya, nggak ada Indonesia di surga ya. Jadi teman-teman semua, ini yang kemudian membuat terjadi perdebatan panjang. Ya, ilustrasinya sederhana, ketika ada ustadz terkenal ngomong Nabi orang tuanya masuk neraka, ustadz ngomong Nabi pernah sesat, langsung dihantam oleh jamaah-jamaahnya. Apalagi di zaman Ibnu Taimiyah. Nah, kira-kira itu, biar antum paham. Kok Ibnu Taimiyah itu sering diejek-ejek. Tapi antum harus tahu, ana uhibbu Ibnu Taimiyah. Saya cinta Ibnu. Ciri-ciri cinta apa? Sering nyebut nama dia. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Yang cinta sesuatu akan sering nyebut namanya. Kenapa saya cinta Ibnu Taimiyah walaupun kemudian kritik? Seperti Imam Subki itu cinta mati ke Imam Zahabi. Ternyata orang cinta itu nggak mesti muji terus, bisa ngeritik. Imam Subki punya Tabaqat Syafi'i al-Kubra.
dia memuji Imam Zahabi selangit, tapi juga ngeritiknya sebumi. Bisa dibayangkan. Kenapa? Saking cintanya. Dan dia mengatakan, saya disuruh ayahanda untuk ngaji ke Imam Al-Mizzi, yang Imam Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus. Kayak universitas dulu ya. Tapi saya lebih senang ngaji ke Imam Zahabi. Padahal akidahnya beda tipis. Ada perbedaan karena Zahabi murid langsung Ibnu Taimiyah tuh. Jadi kita begini itu saking dekat dan cintanya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kul inni uhibbu Ibnu Taimiyah. Kita betul-betul cinta Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena kita menemukan riwayat Ibnu Taimiyah ternyata ittisal, sanadnya nyambung ke Imam Ahmad, nyambung ke Imam Syafi'i, nyambung. Tapi baru sanad riwayat, belum sanad dirayah. Nyambung ke Imam Abdul Qadir Jilani cuma 2 jalur, ketemu langsung 2 tabaqat. Dia berguru ke gurunya ini murid Nuqudamah, karena murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi antum akan kaget. Amal thariqat itu sudah dilakoni oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah satu kali membaca Al-Fatihah 40 kali ba'da subuh. Itu thariqat enggak? Thariqat Ibnu Taimiyah. Ditanya sama muridnya, wahai tuan guru, ini apa-apa ini? Kan Nabi nggak pernah lakukan, kira-kira begitu ya. Ini dinukil oleh Musafadi, tapi saya tambahin sedikit biar seru. Apa kata Ibnu Taimiyah? Nah, yang ini langsung beliau mengatakan, saya membaca Al-Fatihah 40 kali likai yaftah, supaya membuka siapa? Allah Ta'ala pemahamanku dalam membaca satu ayat, satu masalah. Jadi ternyata Ibnu Taimiyah yang bukunya berjilid-jilid itu pakai thariqah Qadiriyah untuk bisa paham satu ayat masail dan persoalan tertentu. Walaupun kemudian ada kekeliruannya, wajar toh, emang Ibnu Taimiyah Nabi. Siapa yang meyakini Ibnu Taimiyah nggak pernah salah, itu sudah sama kayak Syiah. Syiah itu meyakini imam tidak pernah salah, maksum. Sama dengan murid-murid yang meyakini syekh thariqatnya itu maksum, itu sama dengan Syiah, terjebak sudah. Kita tidak pernah meyakini selain Rasulullah itu maksum, terpelihara dari dosa. Jadi nanti kalau antum melihat saya punya salah, dosa, oh wajar tuh, Ar-Razi bukan Nabiullah tapi Abdullah ya. Ada teman kita, murid kita sama, kita nggak benci juga. Guru kita tongkar sama guru kita biasa gitu ya. Jadi inilah kira-kira yang membuat mereka panas ya. Lanjut. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Nah, siapapun yang berkiblat ke Ka'bah, mau dia NU, Muhammadiyah, Salafi, Persis, mau dia Sufi, anti-Sufi, yang penting tidak saling kafir mengkafirkan dan tidak merusak usul akidah yang 6 itu, kan rukun akidah yang 6 itu ya, rukun iman yang 6. Masalah ta'wil tidak ta'wil itu urusan lain, itu furuknya akidah. Maka orang itu disebut muslimina mu'minin, muslim plus mu'min. Jadi jangan bilang lagi Salafi bukan teman kita ya. Antum itu teman sama mereka, yang menggabungkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Walaupun dia nggak salaman mantu ya. Kalau di sini ketemu yang salaman dia cuma sama saya aja karena saya punya jenggot. Sama antum, sama itu tuh. Sama yang lain nggak mau salaman dia karena nggak ada jenggotnya. Itu Salafi yang belum munsif. Salafi yang munsif kita ketemu banyak. Munsif artinya apa? Munsif artinya apa? Insaf. Yang dia tahu kebenaran itu bukan dimonopoli oleh kelompok. Ya. Nah, orang-orang ini biasanya kalau dia ketemu nggak ngeliat jenggot saya yang dipotong dikit itu ya, nggak ngeliat celana saya, sarung saya yang di bawah mata kaki, tapi yang dia lihat adalah saya hamba yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga Sufi yang kalbunya mu'tadil, wasit ya, yang kalbunya moderat, dia akan menyapa dan mendoakan ya. Setiap malam, setiap hari saya mendoakan semua kelompok, semua aliran yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Ya. Syaratnya 2. Mu'tarif dan musaddiq, bukan aman musaddiq. Mu'tarif mengakui serisalah Nabi Muhammad. Nah ini beda. Ada orang nggak sholat
Tapi ditanya, kamu sholat, nggak sholat karena males atau karena mengingkari kewajiban sholat? Itu beda hukumnya dalam syarah Ibnu Hajar dan syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan jika dia tidak sholat karena ingkar kewajiban sholat, kafir. Tapi kalau dia nggak sholat, dia bilang saya malas, maka dia munafik, fasik, walam yakun murtadan, belum murtad. Apalagi cuma satu yasinan, satu enggak, harusnya satu tawasulan atau enggak. Ustaz, tawasul itu syirik. Coba ulama mana yang bilang syirik dan ulama mana yang bilang tidak syirik? Selama mereka masih ikhtilaf, nanti kembalinya kayak tadi, kayak memahami Islam Nusantara. Jika ada orang yang memahami tawasul istighosah itu syirik, definisi dia adalah minta ke makhluk. Sepakat nggak minta ke makhluk itu syirik? Menyekutukan Allah dengan makhluk syirik, dengan guru-guru, wali-wali, kubur-kubur, itu sepakat? Jadi tawassul yang dimaksud oleh Salafi itu benar-benar syirik, kita nggak mau. Tapi tawassul yang dimaksud oleh Imam Subki, tawassul yang dimaksud oleh ulama-ulama Sufi, ulama-ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ulama-ulama yang sampai hari ini di Indonesia ada NU, PRT, ada Khairat, ada NW, semuanya bukanlah tawassul yang syirik itu, tapi tawassul yang tauhid. Nah, nanti kita coba lihat kalau ada waktu kita bahas contoh dari tawassul, ya. Wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah, ya. Syarat keduanya musaddiqin, lalu wala nakhudu fillah, kita tidak, lanjut, artinya, dan kita tidak larut dalam memikirkan tentang Allah dan tidak berdebat mengenai agama Allah. Nah, fillah itu mengenai sifat-sifat Allah tadi, ya. Kita nggak perlu banyak-banyak memikirkannya. Jadi teman-teman, rumusnya gampang. Surat 3 ayat 190. Ya, 190 ya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kayaknya tuh udah hafiz semua ya. Ya, hafiz beberapa ayat. Coba lihat, ulul albab itu ciri-cirinya dua. Ketika bisa memasangkan fikir kepada objeknya, zikir kepada objeknya. Yazkurun pakai qalbu, itu Allah. Jadi zikir itu objeknya hanya Allah. Kalau fikir objeknya khalqis samawati wal ardh. Maka kenapa orang tidak khusyuk? Karena dia seharusnya zikrullah, tapi yang dilakukan adalah fikru khalqillah, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Gampang? Jadi nanti kita sholat zuhur, antum nggak khusyuk, salahnya bukan salah suaranya jelek atau ini jahar atau sir atau tempatnya nggak keramat, bukan. Masalahnya sederhana. Sholatnya zikrullah atau fikru khalqillah, ya. Tinggal dicek, dan itu harus dilatih. Mikir dilatih nggak? Hitung-hitung dilatih nggak supaya lancar? Dilatih. Masa zikir nggak dilatih? Makanya zikir itu ada angka-angkanya dari Rasulullah. Ada kurikulum zikir. Ya, kita kan nggak sabar beli buku maksurat hadis zikir pagi sore, diamalin pagi sore, tapi bingung, kok nggak enak ya? Baca apa nikmatnya? Katanya tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir pasti tenang. Kok nggak tenang-tenang? Kata teman saya yang belum nikah, kayaknya tenang tuh nikah. Dicoba nikah. Nggak tenang nikah lagi. Nggak tenang juga nikah lagi. Nggak tenang juga. Cerai juga jadinya, ya. Kenapa? Cari tenang dengan cari senang itu beda. Nikah itu menyenangkan, bukan menenangkan. Galau loh, ya. Nyari makan orang, ya, ngasih nafkah anak orang. Kalau punya anak sekolahin, kalau dia sakit anterin ke, repot loh nikah itu. Bukan menenangkan, menyenangkan. Ngurus-ngurus gitu tuh asik loh, ya. Karena waktu kecil kita sering main-main dokter-dokteran, tuh dikasih beneran, ya. Main gojek-gojekan tuh, gojek-gojekan beneran, ya. Main anter-anterin, jemput-jemputin. Dunia itu memang laibun walahun, diulang aja, skalanya aja yang beda sama dosisnya, ya. Wala numari fi dinillah, bedakan, tidak berdebat mengenai agama Allah itu beda dengan tidak berdebat mengenai pemahaman tentang agama Allah, itu beda. Numari fi dinillah artinya tidak meragukan lagi tentang
Islam, nggak meragukan lagi. Gitu maksudnya ya. Adapun ikhtilaf, perbedaan faham, wah itu mesti terjadi, mesti ada numari-numarinya ya, bukan nimarinya orang Betawi. Wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Kita tidak berdebat mengenai Al-Quran sebagai makhluk atau sebagai qadim, dan kita bersaksi bahwa ia adalah kalam Allah, Tuhan pencipta semesta, turun dengan perantaraan Ar-Ruhul Amin, lalu diajarkan kepada Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah, tiada sesuatu pun dari kalam makhluk yang menyamainya. Kita tidak berpandangan mengenai makhluknya, sehingga kita tidak berselisih dengan jamaah muslimin umat Islam. Oke. Jamaah muslimin bukan satu kelompok NU doang, Muhammadiyah doang, Salafi doang, JT doang, enggak. Jamaah muslimin, jamaah dalam ungkapan teks ini semua yang bersyahadat disebut jamaatul muslimin. Tidak memperdebatkan persoalan Quran. Jadi kalau yang pernah ngampus pasti pernah belajar ilmu kalam. Ada pembahasan yang nggak penting amat, tapi masih dibahas sampai hari ini. Apa Quran itu makhluk atau tidak? Tuh, sampai sekarang nggak bikin kenyang, nggak bikin bahagia, tapi buku berjilid-jilid membahas tentang itu. Pentingnya apa? Ada sebenarnya. Nggak pentingnya lebih banyak lagi. Maka nggak usah lah ya, Quran makhluk atau makhluk itu cukup nanti di kelas aja kalau di kampus ya. Baik. Kalam Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun dengan makhluk. Saya makhluk atau makhluk? Saya ngomong ada suaranya nggak? Kalau ditulis ada hurufnya nggak? Oke, kalam Allah itu laisa kamitsli syai', berarti tidak perlu suara, tidak perlu tulisan. Sudah paham? Nah, ini juga yang membedakan antara akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, Thahawiyah, Maturidiyah dengan akidah Salafi Ibnu Taimiyah. Akidah salafnya imam-imam yang tiga itu beda dengan salafnya Ibnu Taimiyah. Di mana bedanya? Ibnu Taimiyah dan penerusnya Muhammad Wahab, Wahabiyah, Salafiyah hari ini mengatakan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara, dan dua-duanya qadimani. Qadim tidak berawal. Jadi huruf itu qadim, suaranya qadim. Itulah yang didengar langsung oleh Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu kata siapa? Ibnu Taimiyah. Lagi-lagi makanya digebukin lagi sama Subki, ya, dilaporin lagi ke mahkamah, masuk penjara lagi. Gebuknya bukan gebuk pakai tangan ya, pakai tulisan. Maka Imam Subki berjilid-jilid nulis tentang itu, banyak risalah-risalahnya nulis tentang karena kekeliruan Ibnu Taimiyah ini. Oke teman-teman, ada dua kelompok, biar nanti bacanya tinggal lewat ya. Satu Mu'tazilah, satu Salafiyah. Mu'tazilah mengatakan Quran yang kita baca ada hurufnya nggak? Kalau dibaca ada suaranya nggak? Ada awal dan akhirnya nggak? Awalnya him, akhirnya. Berarti Quran itu makhluk. Siapa yang ngomong? Mu'tazilah. Persamaannya apa dengan Ibnu Taimiyah? Sama-sama mengatakan berhuruf dan bersuara. Maka dalam hal ini akidah Ibnu Taimiyah nisful i'tizal, separuh akidah Mu'tazilah. Faham? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan Asy'ari itu mukhannas Mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Di sini, tapi saya nggak berani ngomong gitu karena saya cinta Ibnu Taimiyah ya. Tapi nisful Mu'tazilah, separuh kita nggak bilang banci ya, antum aja bilang sendiri. Berarti suul adab. Karena saya punya sanad ke Ibnu Taimiyah dan saya sering kirim doa Fatihah untuk imam-imam yang sanadnya ada. Salah satunya beliau. Tuh kita beda faham, kita kirim Fatihah. Kalau nggak percaya rasain aja di sana, mati aja dulu. Orang hidup aja ngerasain kok ya. Coba kirim satu Fatihah ke seseorang, terjadi pikiran kita mulu. Pelan ya? Enggak.
Itu bukan pelet, itu semi-semi. Itu namanya mahabbah syar'iyah, pelet syar'i. Kecuali kalau kalbunya udah nolak dari awal, nggak mental-mental dia. Baik, minum dulu ya, minum dulu.